Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, dibutuhkan rasa cinta kasih antara setiap anggotanya. Ini juga dibutuhkan bagi tumbuh kembang dan meningkatkan daya kreativitas anak. Melalui acara bertajuk Karena Aku Tidak Sendiri, Creative Project di bawah naungan Yayasan Bangga Jadi Indonesia atau YBJI menyuguhkan seni pertunjukan audiovisual yang menceritakan tentang cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Pemirsa, apakah arti keluarga bagi Anda? Ya, keluarga adalah rumah, alasan bagi setiap orang untuk pulang dan menemukan kebahagiaan. Di dalamnya, terdapat cinta kasih orang tua yang mampu menghangatkan dan mendukung setiap langkah anak-anak menapaki masa depan. Namun karena faktor usia, perkembangan zaman, dan lingkungan sosial, kerap membuat jarak antara hubungan orang tua dan anak-anak. Berangkat dari permasalahan ini, Creative Project yang berada di bawah naungan Yayasan Bangga Jadi Indonesia atau YBJI menghadirkan panggung kasih sayang dalam seni pertunjukan audiovisual bertajuk Karena Aku Tidak Sendiri di IFGF Main Hall, Kompleks Centerpoint Medan belum lama ini. Setelah 5 tahun perjalanan kami melakukan roadshow ke sekolah-sekolah, jadi ini adalah hasil kesimpulan sebenarnya bahwa sudah semakin renggangnya hubungan antara orang tua dengan anak, guru dengan murid ya. Dikarenakan menurut kami sementara ini kesimpulannya adalah peran orang tua sudah tergantikan dengan ibu dan bapak biologis gitu. Ibu bapak biologis digantikan dengan peran teknologi gitu. Jadi orang lebih banyak sering berkomunikasi dengan teknologi dibandingkan dengan orang tua. Nah, jadi kenapa kami membuat ini itu tadi kami kembali mengeratkan yang sudah renggang ini agar kembali anak-anak muda mencintai, memaknai arti orang-orang hebat ini di sekitar mereka. Panggung seni yang menghadirkan kreativitas tanpa batas ini mengemas pertunjukan audiovisual dengan menggabungkan seni tari, musik, dan teknologi multimedia dalam alur cerita sebuah drama. Lewat acara ini, Morana Sution berharap mampu menggugah hati anak-anak muda untuk lebih menyayangi dan menghormati orang tua yang senantiasa mendukung mereka dalam menggapai cita-cita. Nah, ini yang tadi kita mengarahkan kepada anak mudanya untuk memulai ya, kembali merajut kasih antara anak dengan ibu, antara anak dengan ayah. Jadi jangan sampai kita menyesal kemudian, karena juga satu lagi kan kenapa kami juga melakukan tema kasih dan sayang ini, kami sudah melihat semakin berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua dan semakin berkurangnya rasa hormat terhadap guru, begitu juga kepada para pemimpin bangsa. Itulah kenapa kami mengangkat tema kasih dan sayang. Pertunjukan spektakuler Creative Project mendapat sambutan dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat Kota Medan. Selain pelajar dan mahasiswa, hadir juga pihak pemerintah dan swasta, serta berbagai kelompok organisasi. Tanggapan saya menurut acara hari ini menarik ya, karena acara ini mengajarkan kita apa arti rasa kasih sayang terhadap keluarga kita, bagaimana orang tua mendidik kita mulai dari kecil sampai kita besar, sampai kita mendapatkan pekerjaan dan berkeluarga. Tanggapan saya, mungkin karena audiovisual ini pertama di Kota Medan, saya melihat ini begitu keren. Karena di dalamnya itu mengajarkan tentang budaya, keluarga, dan kasih sayang. Acara hari ini itu saya seru banget dan banyak mengajarkan moral-moral baik untuknya, khususnya untuk dalam lingkungan keluarga. Dan mengajarkan rasa kasih sayang, terus peduli, dan terhadap keluarga itu peran utama keluarga dalam lingkungan keluarga kita. Di balik kesuksesan seorang anak, ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Karenanya, menyayangi dan menghormati orang tua adalah hal yang paling sederhana yang dapat dilakukan untuk membalas jasa-jasa mereka.
Yuanda Tararis adalah atlet catur penyandang tunagrahita yang berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan olahraga cabang catur difabel NPC Kota Medan pada tahun 2018. Sebagai ABK dengan keterbatasan intelektual, tentu bakat yang dimiliki Yuanda ini sangat mengesankan pemirsa. Nah, seperti apa sosoknya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tiga tahun sudah, Yuanda Tararis tinggal di asrama Santa Lucia, tempat tinggal bagi anak-anak berkebutuhan khusus tunagrahita yang terletak di Jalan Jatian, Kecamatan Percut Saituan, Kabupaten Deli Serdang. Laki-laki berusia 20 tahun ini adalah seorang tunagrahita yang berasal dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 2017, seorang pastor membawa Yuanda ke asrama Santa Lucia untuk dirawat dan dididik. Di asrama sekaligus sekolah inilah Yuanda menemukan dan mengasah bakat terpendam yang dimilikinya dalam berbagai bidang olahraga, terutama catur. Sebagai penyandang tunagrahita yang memiliki keterbatasan dalam aspek intelektual, bakat Yuanda dalam bidang catur ini tentu sangat mengesankan. Selain mengasah strategi permainan lewat latihan secara langsung, Yuanda juga rutin menonton permainan catur melalui YouTube. Berkat ketekunannya, Yuanda berhasil meraih prestasi pada kejuaraan cabang catur difabel NPC Kota Medan pada tahun 2018. Karena dari kecil suka kali megang catur. Jadi ingin mempelajari, tertarik dengan catur. Dari teman belajar. Sejak kelas catur di SLB Santa Lucia ini dibuka sekitar 2 tahun lalu, Yuanda adalah satu-satunya anak yang mampu bermain catur dan memikirkan strategi untuk mengalahkan lawan main. Lewat permainan catur, Yuanda mampu melatih daya fokus dan konsentrasi yang kerap menjadi permasalahan pada anak tunagrahita. Dapot Saragih adalah sosok pelatih yang ada di balik kesuksesan Yuanda. Melatih anak berkebutuhan khusus tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Dapot. Namun dirinya mampu mengembangkan bakat Yuanda dengan strategi khusus dan kesabaran yang lebih ekstra. Yuanda dari tingkat pola pikirnya, sejauh yang saya lihat, saya latih, mampu mengikuti arahan dan tunjukan dari saya sebagai pelatihnya. Cuman dasarnya tadi, ya memang kita harus benar-benar cukup sabar lah melatihnya dan cukup lama. Awal langkahnya bingung. Bingung sedikit dengan langkah-langkah awal. Dan sesudah mengerti, ya baru begitu. Dengan catur, teknik-tekniknya. Kalau bisa saya ke tingkat internasional. Walau catur dianggap sebagai permainan yang membutuhkan pemikiran dan strategi khusus, namun Yuanda dengan keterbatasannya dalam aspek intelektual membuktikan bahwa ketekunan dapat mengalahkan segala rintangan. Jika Yuanda bisa, kenapa Anda tidak? Salah satu cara menangani anak berkebutuhan khusus seperti tunagrahita agar bisa berkomunikasi dengan baik adalah dengan terapi. Seperti yang dilakukan oleh SLB Melati Aisyah di Kecamatan Medan Tembung yang mulai menerapi anak didiknya sejak 2 tahun lalu dengan terapi sensorik integrasi. Nah, seperti apa dan bagaimana terapi ini pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, anak-anak ini tidak sedang sekedar bermain loh, tetapi mereka sedang melakukan terapi. Ya, terapi ini dinamakan terapi sensorik integrasi upside down. Terapi bagi anak tunagrahita yang bertujuan untuk melancarkan peredaran darah dan sendi otot. Terapi ini sudah dilakukan SLB Melati Aisyah sejak 2 tahun lalu kepada anak didiknya. Zidan Bangun adalah salah seorang siswa yang sudah mengikuti terapi ini sejak awal. Sebelum mengikuti terapi, ia mengalami kesulitan berbicara dan berjalan. Namun kini, ia sudah bisa berkomunikasi dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Nama
Untuk terapi bicara, pihak sekolah menerapkan metode massage oral motor. Terapi yang menekan lidah, pipi, dan langit-langit mulut ini bertujuan agar anak bisa mengeluarkan suara lantang dan artikulasi yang baik. Marlina adalah guru kelas tunagrahita yang pertama kali menerapkan terapi sensorik integrasi kepada anak-anak di sekolah SLB Melati Aisyah. Sebelumnya ia menerapkan ilmunya sebagai terapis di salah satu klinik rehabilitasi medik yang menangani perkembangan terapi anak. Nah, usun puzzle itu kan itu cuma untuk sekedar media, itu bisa juga alatnya digunakan. Bisa kita mewarnai, bisa paskat-paskat, kartu-kartu atau gambar-gambar apa kita untuk media. Itu untuk melatih peredaran darah ke otaknya itu lancar, masuk oksigen. Itu penguatan leher. Kalau tangannya itu untuk motorik halus anak-anak. Dia rata-rata anak grahita ini kan postur badan itu nampak bisa dibedakan karena kan rata-rata lama jalan. Dari orang tuh jalan, dari orang tuh bergerak aja udah beda. Nah, kalau gerakan melompat-lompat ini adalah terapi otak untuk meningkatkan konsentrasi pemirsa. Di sini, anak-anak dilatih agar fokus mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Perkembangannya rata-rata yang mengikuti terapi itu anak-anak itu jalannya agak mulai bagus. Daya tangkap anak itu pun udah mulai berkembang. Terus ngomongnya pun mulai lancar gitu. Ada perkembangannya. Dari segi belajar dia pun makin cepat gitu. Rizwani Ibu Zidan mengatakan, setelah mengikuti terapi ini, anaknya sudah banyak mengalami perkembangan, baik dari segi fisik maupun kemampuan sang anak dalam interaksi sosial. Semoga Zidan itu bisa seperti anak yang umumnya, bisa bicaranya itu bisa lancar seperti anak-anak yang lainnya. Itulah harapannya, Bu, karena dari mulai dia belum bisa, setelah dia terapi, setelah dia sekolah, ternyata dia udah bisa sekarang, udah berapa persen lah ya, mungkin 60% udah bisa lah ya. Nah, jadi harapannya kalau bisa sampai nggak usah 100%, tapi 90%. Setidaknya dia bisa menulis namanya sendiri, menulis alamat, seperti itu kan. Kalau menulis yang lain yang kita contohkan, dia bisa mengikuti, meniru, dia bisa. Tapi kalau kita suruh nulis, tulis nama Zidan, belum bisa gitu. Penanganan anak-anak istimewa memang membutuhkan perlakuan khusus agar mereka dapat tumbuh dewasa dan mandiri. Semoga terapi sensorik dapat menjadi salah satu solusi untuk menunjang tumbuh kembang anak-anak istimewa yang Anda miliki. Kehilangan bola mata sejak kecil membuat Kanza Zaha dan Muhammad Raihan mengalami perundungan dari orang-orang di sekitar. Beruntung mereka mendapatkan bantuan pembuatan bola mata gratis dari Fakultas Kedokteran Gigi Proston Dosia Universitas Sumatera Utara lewat program pengabdian masyarakat baru-baru ini. Kisah mereka kami sajikan dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Perkenalkan, nama saya Rita Mahdalena, ibunya Kanza. Pada hari itu jam 11 siang dia jemput kakaknya di sekolah. Cuman hati saya bilang, Kanza nggak usah ikut abinya ke sekolah. Katanya nanti ada sesuatu, maksudnya firasat saya gitu ya kan. Cuman hati bilang, udahlah pergi aja. Dia setiap hari juga pergi jemput kakaknya di sekolah. Cuman tiba-tiba di daerah ruko itu ada ini ayam tetangga dilepas. Jadi tiba-tiba matok mata dia. Jadi nggak tahu persisnya karena kejadian itu sama abinya. Kawan-kawannya tidak mau berkawan dengan Kanza. Kawan-kawannya bilang itu mata hantu, mata hantu. Kanda setiap pulang sekolah selalu cerita sama saya, Bunda, tadi ada yang bilang mata Kanza ini kayak mata hantu. Katanya. Saya bilang Kanza harus semangat, Kanda harus kuat, harus ikhlas, bilang itu. Suatu saat nanti Allah mungkin akan kembalikan mata Kanza. Kanza yang kuat.
Ya, nama saya Muhammad Raihan Ramadan, usia saya 14 tahun, saya kelas 1 SMP. Usia saya waktu itu 4 tahun saya mengalami kanker mata. Dalam bahasa medisnya retinoblastoma begitulah. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ya, Tuhan itu adil karena belum tentu orang yang melihat mempunyai bakat-bakat yang seperti saya miliki. Ya, saya bisa bermain musik gitu ya. Bermain musik dan bisalah membuat karya tulis. Tapi saya merasakan gimana ya, seperti diejek, minder itu pada usia 6 atau 7 tahun mungkin. Itu saya belum sekolah, jadi saya mau pergi kemana-mana gitu kan, minder. Saya minder dan malu. Karena sering sekali sebelum saya sekolah itu banyak anak-anak yang mengejek saya gitu. Kaget lah, begitu. Kaget. Rasanya cuman gitu. Nggak tahu lah, dibilang udah nggak bisa lagi menangis. Sempat juga dia minder, saya pun minder juga. Tapi saya satu, semangat. Itu yang saya tanamkan sama dia, semangat. Kamu jangan pernah mau kalah sama yang normal. Kamu pasti bisa, kamu anak luar biasa. Kenapa kami tergerak untuk membuat program pengabdian masyarakat pembuatan mata tiruan ini? Pertama karena tadi banyaknya kurang sosialisasi antara kami sebagai seorang prostodontis dengan masyarakat awam pada umumnya dan juga tim medis lainnya seperti dokter spesialis mata, bahwa memang seorang prostodontis itu bisa untuk membuat yang namanya mata tiruan. Karena selama ini pasien pasca pembedahan itu tahunnya ya setelah selesai mereka dibedah, mereka buat mata ataupun dapat matanya itu dari dokter mata. Nah, selepas misalnya tidak ada yang sesuai dengan soket matanya selesai pembedahan, mereka udah nggak tahu tuh mau ngapain gitu. Nah, dengan adanya program pengabdian masyarakat ini, kami berusaha untuk saling bersinergi. Kerja kami sebagai prostodontis dengan si dokter mata juga bisa mensosialisasikan bahwa kalau selesai dari pembedahan, ada yang kurang sesuai mata tiruan pabrikan itu dengan soket mata si pasien, maka bisa datang ke prostodontis untuk dibuatkan mata tiruannya, seperti itu. Diwakili oleh Ibu Sekretaris LPPN Universitas Sumatera Utara. Bagaimana mensosialisasikannya. Jadi pada kegiatan hari ini kita juga banyak mengundang para dokter mata yang ada di Kota Medan. Setidaknya mereka tahu. Ternyata tadi cukup banyak antusias bahwa mereka sebenarnya juga tidak tahu prosedur bagaimana pembuatan mata. Mereka apa yang menjadi bedanya mata yang dibuat oleh yang dipasang oleh dokter mata dan dibuat oleh dokter yang prostodontis ya. Kalau yang dibuat oleh yang dipasang oleh dokter mata itu adalah stock eyes, mata pabrik. Jadi disesuaikanlah dengan mata pasien gitu. Tapi kalau dokter gigi prostodontis, kita melakukan pencetakan bola mata sesuai dengan rongga bola mata pasien. Pembuatan bola mata palsu ini adalah custom ocular prosthesis, di mana itu adalah kita menyesuaikan dengan bentuk si rongga mata yang ada pada setiap pasien. Setiap pasien itu akan berbeda-beda. Tidak mungkin kita semua custom eyes itu bisa cocok ke semua pasien.
Dengan adanya pencetakan, kita lakukan pencetakan fisiologis pada rongga mata pasien. Artinya kita mendapatkan rongga yang memang sesuai dengan pasien, yang akan kita buatkan ya ukurannya akan sesuai pasti dengan pasien. Nah, dari situ bahannya yang kita pakai adalah bahan akrilik. Kemudian ya kita bentuk, kita lakukan pewarnaan, kita bentuk, irisnya kita warnai, kemudian ditutup dengan akrilik bening lagi. Dengan adanya pembuatan mata palsu ini, Rehan harusnya bisa lebih percaya diri untuk ketemu dengan orang, untuk ngobrol dengan orang-orang ke depannya. Jadi problem yang saya hadapi dengan si adik Kanza adalah satu, usia. Faktor usia, di mana dengan usia seperti ini, anak-anak sudah pernah mengalami trauma. Problem yang saya alami adalah faktor psikologis. Pertama kali si Kanza datang kemari, mungkin agak sedikit takut, masih insecure. Selama proses perawatan pertama dan kedua kali, adik si Kanza masih dalam kondisi belum berkooperatif alias sering menangis. Tapi seiring dengan perawatan, adik Kanza sudah mulai terbiasa dengan lingkungan sekitar, dan kita juga melakukan pendekatan setelah psikologi, dan mudah-mudahan sampai sekarang ini adik Kanza sudah tidak pernah takut lagi pada saat datang kemari. Itulah, saya bersyukur sekali bisa jumpa, istilahnya ke rumah sakit ini, berjumpa dengan Steven yang mana penanganannya baik sekali gitu ya. Maksudnya kalau terima kasih saja saya rasanya tidak cukup gitu Mbak gitu. Kanza pertama dia ini takut, yang kedua dia masih nggak percaya kalau itu mata dia gitu. Tapi semenjak dia seminggu itu dia masih belum mau pakai, akhirnya sekarang dia kebutuhannya kayak dia perlu, kayak dia kebutuhan dia udah ini, habis mandi dia sudah mau, Bunda pakai mata Kanza, Bunda mau main pakai mata Kanza. Kayak dia kalau nggak ada mata itu dia udah nggak percaya diri Mbak itu. Oh, sangat senang lah, sangat senang sekali. Itulah yang saya tunggu-tunggu selama berapa tahun. Akhirnya terwujud juga. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit, tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.